Viral aksi 3 perampok berduel dengan seorang pemilik toko di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Meski kalah jumlah, korban berhasil memukul mundur 3 perampok. Aksi 3 orang perampok membawa parang dan menganiaya seorang pemilik toko grosir yang menjual makanan ringan di Jalan Bunga Pasar Kapuas, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Layaknya di film laga, korban berduel dengan ketiga pelaku. Meski kalah jumlah, korban berhasil melawan dan keluar dari cengkraman para pelaku. Bahkan salah satu pelaku tersungkur di depan toko milik korban. Korban saat itu baru pulang membeli makanan. Saat hendak membuka pintu toko, ketiga pelaku datang dan menyerang. Beruntung ada warga yang melihat dan membantu korban. Meski berhasil melawan dan tak ada barang yang berhasil dicuri, namun korban mengalami 15 jahitan di kepala dan tangan akibat hantaman parang milik pelaku. Belum tahu apa motif kejadian tersebut, tapi kalau dilihat dari CCTV ya sepertinya mau merampok lah kan, tapi gagal karena memang warga saya tadi melakukan perlawanan. Kasus perampokan gagal yang berujung pada penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Warga dan pedagang di Pasar Kapuas Belawan hingga kini merasa khawatir dan takut, bahkan korban terus membawa pisau untuk berjaga-jaga dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Hei, pada ngapain? Abang. Kejar, Bang. Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun, usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, penyidik Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat mengungkap fakta baru kasus pembunuhan pelajar kelas 7 SMPN 26 Kota Bandung. Pelaku utama diduga menyukai korban, kemudian sakit hati dan menghabisi korban saat korban menjauh dan memutus pertemanan. Pemeriksaan kedua pelaku berinisial YA dan APM yang berstatus sebagai pelajar SMA di Garut masih terus bergulir. Penyidik terus menggali motif kematian tidak wajar pelajar 14 tahun tersebut yang jasadnya ditemukan di bekas lahan objek wisata Kampung Gajah Cihideng, Kabupaten Bandung Barat 13 Februari lalu. Satreskrim Polres Cimahi telah memeriksa 13 saksi. Dari pemeriksaan tersebut, pelaku mengaku hubungannya dengan korban lebih dari sekedar teman. Korban yang menyadari hal tersebut memilih untuk menjauhi pelaku. Hubungan antara korban dengan pelaku itu adalah hubungan pertemanan. Yang mana hubungan pertemanan tersebut mungkin si pelaku merasa bahwa hubungan pertemanan itu berlebih. Sehingga pelaku
hubungan pertemanan berlebih terhadap si korban. Sehingga dengan adanya hal seperti itu, ya keluarga korban itu merasa khawatir dan akhirnya mencoba untuk memindahkan sekolah korban menuju ke Bandung. Korban yang sudah mulai menyadari hal tersebut, ya yang menjadi trigger seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya dia mencoba untuk menjauhi si pelaku dengan sampai akhirnya dia mencoba memberikan pernyataan sikap bahwa dia menghentikan pertemanannya. Kedua pelaku berhasil ditangkap di kampung halamannya di kawasan Banyuresmi, Kabupaten Garut setelah buron usai menghabisi korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus memburu pelaku penembakan suami anggota DPRD yang terjadi di rumahnya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi sudah memeriksa 9 saksi dan menganalisis rekaman CCTV. Polisi memeriksa 9 saksi, diantaranya warga di lokasi kejadian dan 1 orang lainnya adalah suami anggota DPRD yang menjadi korban penembakan. Para saksi diperiksa di unit 2 Satreskrim Polres Pekalongan. Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk mencari titik terang siapa pelaku penembakan. Selain 9 saksi, polisi juga memeriksa kamera pengawas atau CCTV di lokasi sampai dengan semua jalur jalan yang dilewati. Hingga saat ini, tim penyidik dari Polres Pekalongan dan juga Polda Jawa Tengah sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 9 orang saksi yang ada di TKP, dan kemudian juga kami sudah melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk dilakukan analisa sehingga bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan juga untuk menentukan ciri-ciri pelaku yang lebih jelas. Sebelumnya korban tengah duduk santai di teras rumah bersama 2 rekannya. Tiba-tiba seorang pelaku datang menggunakan motor dan melepaskan tembakan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Ahmad Muzakin menduga penembakan yang dialaminya berkaitan dengan kasus penculikan yang dikawalnya. Dan berikut pengakuan suami anggota DPRD Jawa Tengah kepada iNews yang kami rekam sebelumnya. Saat ini saya masih fokus mengawal peristiwa penculikan yang didalami oleh oknum DPR RI. Oke, Anda sedang mengawal kasus penculikan, dan menurut Anda atau dugaan Anda, penembakan ini ada hubungannya dengan kasus yang Anda kawal? Keyakinan saya besar. Mengapa, Pak? Indikasinya apa? Karena saya dianggap mau memeras. Mau memeras seperti apa maksudnya, Pak? Ya, dalam arti supaya peristiwa ini mandek, berhenti, terus saya minta sebuah nominal, dianggapnya begitu. Memangnya siapa yang Anda hadapi sehingga Anda bisa punya dugaan bahwa orang ini bisa mengerahkan seseorang untuk melakukan tindak kekerasan kepada Anda? Ya, oknum DPR RI. Oknum DPR RI, Pak? Ya. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Bareskrim Polri ungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.
AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dengan penetapan tersebut, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Koordinator Maki Boyamin Saiman tanggapi miring dukungan Presiden ke-7 Jokowi untuk kembali ke Undang-Undang KPK versi lama. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.